lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, hari apa ini? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 4 Maret kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini telah dikumpulkan dalam waktu yang luar biasa, kesempatan yang mulia untuk bersama-sama bertolabul ilmi sekaligus menata hati. Pada malam hari ini saya diberi amanah oleh Pak Ustadz Darajat untuk memberikan kajian. Temanya tentang doa atau pentingnya doa, karena beliau sedang berhalangan. Beliau sudah hadir di masjid ini, tapi karena beberapa halangan kemudian memberikan amanahnya kepada saya tentang doa. Doa mungkin sebelum ini telah dibahas oleh Ustadz Darajat. Doa dari kata da'a yad'u atau panggilan. Jadi kalau doa itu panggilan dari bawah ke atas. Jadi kita menyeru atau sejajar. Kalau doa dalam artian memanggil Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis, bahkan banyak hadis yang membicarakan tentang doa. Salah satunya adalah doa lubul ibadah. Doa adalah lubul ibadah, yaitu inti dari ibadah atau pusatnya ibadah. Karena setiap ibadah itu selalu berkaitan dengan doa. Lalu berkaitan dengan doa. Sholat juga begitu. Maka sholat dari awal sampai akhir isinya adalah doa. Jadi kalau takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca al-fatihah. Al-fatihah isinya doa. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dipuji dulu Allahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini iyyaka na'budu, kepada Engkau lah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau lah kami meminta tolong. Dua hal ini artinya sama, yaitu doa, berdoa, menyeru pada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ada beberapa orang mempermasalahkan, kalau begitu orang-orang Islam itu walaupun sudah berislam mereka masih tersesat. Bukan seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, meminta tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, tidak selalu bermakna bahwa orang-orang yang sesat adalah orang-orang Islam atau orang-orang Islam masih tersesat. Akan tetapi orang-orang Islam ketika berdoa ihdinas siratal mustaqim, dia memohon untuk diberikan keistiqomahan, konsistensi agar tetap berada di dalam agama Allah. Sampai akhir semua yang ada di dalam sholat adalah isinya doa. Dan terbanyak adalah doa mohon ampun. Begitu juga rukun Islam yang lain. Selalu ada doa di dalamnya. Sholat, kemudian puasa. Dalam puasa kita diajarkan untuk mengatur waktu kita. Karena di dalam puasa, terlebih puasa Ramadan, selalu ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Seperti menjelang berbuka puasa, ketika sahur, kemudian ketika sholat tahajud dan lain sebagainya. Sampai juga haji dan juga zakat. Ketika haji, betapa banyak waktu-waktu mustajab yang ada di dalam urutan-urutan ibadah haji. Akan tetapi suatu hal yang penting dan mungkin sering dilupakan oleh banyak orang adalah bahwa sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki keyakinan kuat terlebih dahulu. Keyakinan terkuat ini muncul ketika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dalam malam hari ini saya sampaikan dua hadis qudsi. Yang pertama adalah riwayat muttafaq alaih atau Bukhari Muslim. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi redaksinya atau kalimatnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka berkata Rasulullah Muhammad SAW bahwa Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Sesungguhnya aku menurut prasangka hambaku padaku. Maka aku tidak ini. Dan jika aku bersama dengan orang yang berzikir atau mengingatku ketika dia menyebutku.
Wa idza dzakarani fi nafsihi, dan jika dia berzikir mengingatku dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa idza dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in a'la min, maka aku juga akan, jika dia menyebutku dalam kerumunan manusia, maka aku juga akan menyebutnya dalam kerumunan yang lebih mulia, yaitu para malaikat. Dalam hadis lain yang serupa, ana inda dzanni abdi bi, riwayat Imam Ahmad, indonna khairon falah wa indonna syarron falah. Jika dia berprasangka baik, maka kebaikannya untuknya. Jika dia berprasangka buruk, maka keburukannya untuknya. Maka dari sinilah kemudian kita berusaha untuk memperbaiki diri kita ketika berdoa. Jadi kalau semisal kita berdoa setengah-setengah yakin, setengah-setengah tidak, dengan penuh keraguan, atau bahkan kita pesimis terlebih dahulu, maka wajar jika apa yang kita dapatkan tidak seperti yang kita inginkan. Ini penting. Karena banyak orang berdoa, wah percuma saya doa berkali-kali, tengah malam, sepanjang malam, sepertiga malam, sampai mulut saya itu kering gara-gara berdoa diulang-ulang. Tapi ternyata tidak ada balasannya, tidak ada tanda-tanda terkabul. Barangkali Anda sebelum berdoa sudah ragu duluan pada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ketika kita berdoa kita belum terlalu kuat keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ketika kita berdoa, barangkali kita masih belum bisa berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki dulu prasangka baik kita pada Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum, ketika maupun sesudah. Ini penting, ya. Lalu bagaimana agar prasangka baik kita pada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kuat? Memperbanyak taubat dan istighfar. Memperbanyak taubat dan istighfar. Hati kita menjadi berat untuk berdoa. Hati kita kurang yakin atau ragu ketika berdoa. Barangkali karena banyaknya dosa dalam diri kita. Dan juga jangan lupa kita perlu memperbaiki iman kita, merefresh atau memperbarui iman kita dengan hadir dalam majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, agar kita semakin kuat dalam berkeyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mengkaji tauhid, terlebih tauhid pada takdir. Karena doa, kekuatan doa itu selalu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan apa yang kita tahu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu ketika Al Hasan Al Basri ditanya oleh para jamaahnya, jadi mereka mengadu, wahai Hasan Al Basri, saya sudah bertahun-tahun tidak punya anak, tidak punya keturunan. Wahai Hasan Al Basri, saya sudah bertahun-tahun menderita dalam kemiskinan. Wahai Hasan Al Basri, saya sudah sering menanam atau bertani, tapi saya tidak kunjung panen. Apa solusinya? Beliau cuma menjawab dengan satu kalimat, al-istighfar, meminta amunah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Hasan Al Basri kemudian membacakan sebuah ayat dalam surat Nuh, "Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, maka Dia akan mengirimkan pada kamu semua langit, maksudnya hujan dengan yang lebat. Maksudnya kalau kita beristighfar kita akan diberikan rezeki yang luar biasa lebatnya. Yumditukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Maka setelah datangnya hujan, maka Allah juga akan memberikan banyak harta dan anak-anak, dan juga mengadakan untuk kita kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Ini termasuk fadilatul istighfar dan doa. Yang terpenting dan tidak boleh dilupa adalah tentang bagaimana kita menyikapi takdir ketika kita setelah berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam mengabulkan doa tentu dengan kebijaksanaannya, dan kita tidak tahu tentang hikmah yang ada di baliknya. Maka berkata Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu pada putranya, "Ya bunayya innaka lan tadhuqa ta'mal iman." Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa merasakan ta'mal iman, rasanya iman, hatta ta'rifa, sampai kamu tahu
In anna ma asobaka lam nakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam nakun liyusibaka. Apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Maksudnya bagaimana? Ya apa yang kita terima, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita jalani sekarang adalah benar-benar takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan sesuatu untuk kita, tentu dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan yang tinggi, dan kita tidak tahu soal itu. Banyak orang beranggapan, wah saya kalau semisal seharusnya saya begini, seharusnya saya sekarang menjadi orang yang sukses, jadi orang kaya, menjadi orang ini ya, semua keinginannya tercapai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain? Barangkali ada hikmah di balik itu. Barangkali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengiyakan semua keinginan kita, kita akan menjadi jauh dari ketaatan. Kita akan jauh dari taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari berbuat baik. Dan juga yang perlu kita yakini adalah terkadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang Dia tidak suka. Dia menghendaki sesuatu yang Dia tidak suka. Contohnya apa? Dia menciptakan iblis. Banyak orang, wah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis? Padahal Dia tidak suka. Agar Allah Subhanahu wa taala melihat para hamba-hambanya berjuang, para hamba-hambanya bersabar dalam ujian ketika digoda oleh iblis, ketika digoda oleh setan. Ini menjadi suatu hal yang penting. Banyak orang mengadu, kita sudah lama berdoa, mengharap ini itu, bersedekah ini itu, tapi kita tidak kunjung mendapatkan hasilnya. Apakah Allah tidak mengabulkan doa kita? Ketika orang sudah berpikir seperti ini, ya wajar, seperti yang telah kami sampaikan di awal. Dia sudah mulai berprasangka baik, berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah merasa bahwa doanya tidak diterima. Dia sudah merasa bahwa dia sudah menyerah dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hal yang penting. Dan Allah Subhanahu wa taala perlu diketahui tidak seperti manusia. Jika kita meminta pada manusia sesuatu terus-menerus, misalnya minta uang, minjem uang, biasanya terus-menerus itu, tentu orang akan tidak suka. Orang akan menganggap, kamu nih kok kayak gitu toh. Tapi beda dengan ketika kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak meminta pada Dia, justru Dia akan marah. Karena apa? Kita seperti sudah sombong. Seolah-olah kita yang paling kuat. Seolah-olah kita tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap hari kita diberikan waktu 5 kali sehari untuk meminta. Maka kita perlu tahu juga, kita perlu mengetahui juga bahwa doa-doa yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab itu lebih banyak daripada tempat yang dikabulkannya doa. Saya beri contoh. Waktu mustajabnya doa adalah ketika antara azan dan iqamat. Ketika Jumat sore menjelang maghrib. Kemudian ketika menjelang berbuka puasa. Ketika sahur atau tahajud. Ketika apalagi setelah beribadah, membaca Quran dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Akan tetapi tempat kita mustajab untuk berdoa adalah di multazam saja. Ini yang ada hadisnya, ada dalilnya adalah tempat yang mustajab doanya adalah di multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Akan tetapi waktu berdoa, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu doa seluas-luasnya pada umat manusia, pada umat muslim. Ini perlu kita ketahui dan perlu kita ingat agar kita selalu waktu berdoa. Apalagi dalam sehari kita diberikan bahwa Allah yang Maha Besar dan tidak kecil.
semua cita-cita akan terpenuhi. Jika pun tidak, maka setidaknya kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan pada Allah Subhanahu, diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita tidak memiliki rasa syukur, maka kita akan terus-menerus menuntut, dan kita kadang-kadang akan tiba di satu titik ketika kita berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka seorang muslim selayaknya selalu mendawamkan doa. Ketika bangun tidur, ketika akan wudhu, ketika akan tidur, ketika menjelang syuruk, yakni setelah sholat subuh, ada banyak doa-doa yang disyariatkan. Nanti ketika seorang itu mendawamkan doa, ketika seorang itu terus-terusan berdoa, merutinkan doa, maka akan terbentuk kebiasaan baik seorang muslim. Saya bercontoh semisal doa di pagi hari dan sore hari, atau zikir pagi dan sore. Banyak fadilah di situ. Salah satunya adalah ketika kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ya. Kemudian akan ada orang yang bertanya, kenapa kita selalu berdoa? Nah, karena manusia itu lemah. Pada hakikatnya manusia itu lemah. Jikapun ada yang merasa kuat, semisal dia capek, semisal dia lelah, maka dia tidak mampu mengalahkan kelopak matanya sendiri. Maksudnya ketiduran. Nah, sebagian apa-apa mulai ketiduran. Begitulah manusia. Merasa kuat, merasa dirinya hebat. Padahal ketika masuk di dalam suatu ruangan yang gelap, bayangannya meninggalkannya. Maksudnya bayangannya tidak ikut dia di dalam ruangan gelap itu. Kita harus sadar bahwa sebagai manusia, biasa sebagai seorang muslim terutama, kita harus sadar bahwa kekuatan satu-satunya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga selalu dipanggil, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam satu hari 5 kali sehari. Kemudian ada sebuah hadis tadi yang telah kami sebutkan, akan tetapi mungkin akan saya perdalam penjelasannya. Ana inda dzanni abdi bi wa aku menurut prasangka hambaku padaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarni, dan aku bersamanya jika dia menyebutku. Maksudnya ketika kita menghadapi suatu masalah, kemudian kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dengan memberikan ketenangan pada kita semua. Maka di dalam suatu hadis, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka benarlah tenangnya hati itu ketika kita berzikir. Jadi ketika Anda berzikir, Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya, dengan kemahakuasaannya, dengan keilmuannya yang tak terbatas akan menolong Anda di saat itu. Wa ana ma'ahu idza dzakarani wa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dan jika dia menyebutnya dalam dirinya, maka aku akan menyebutnya dalam diriku. Maksudnya ketika kita berzikir di batin, atau mungkin kita sedang merenung tentang kemahakuasaan Allah, maka Allah juga akan menyebut nama kita dalam dirinya. Wa idza dzakarani fi mala'in, dan jika seorang hamba itu menyebut nama Allah dalam kerumunan manusia, yaitu ketika mungkin sedang di bis, atau mungkin sedang di pasar, atau mungkin bahkan ketika dalam jamaah seperti ini, dia menyebut nama Allah, dzakartuhu fi mala'in a'lamin, maka aku akan menyebut namanya di dalam kerumunan yang lebih mulia. Ini semisalnya Anda bayangkan, semisal datang siapa ya, Pak Gubernur misalnya, datang ke sini, tiba-tiba menyebut namanya Pak Isfak. Rasanya gimana Pak? Senang atau sedih? Senang karena disebut namanya oleh Pak Gubernur. Begitu juga misalnya siapa? Raja Salman datang ke sini, bagi-bagi hadiah. Yang saya sebut namanya, saya dapatkan saya berikan rumah, saya berikan pulau, saya isinya. Disebut namanya Pak Isfak. Pak Isfak, mana ya namanya Pak Isfak? Rasanya senang. Lalu bagaimana ketika kita disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki kehidupan kita, yang memiliki waktu, yang mengatur semua urusan kita? Tentu akan lebih bahagia lagi. Begitulah ketika kita berprasangka baik pada Allah, mendawamkan zikir kita, berdoa terus-menerus. Nah, ini dalam berdoa itu kita harus tenang, penuh dengan keyakinan, penuh dengan keimanan dan prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala.
Jika kita sudah berdoa, kita pasrahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menuntut yang penting begini. Tapi yang penting adalah ketika kita berprasangka baik pada Allah. Jika itu suatu hal yang baik, maka Allah akan kabulkan. Jika tidak, maka Allah akan berikan yang lebih baik dan yang Dia lebih tahu. Ada sebuah kisah seperti ini. Seorang anak, dia bertanya kepada neneknya. Dia mengadu pada neneknya, "Mbah, saya hari ini sedang sial," katanya. "Sial pripun le? Sial gimana?" Ini dia cerita tentang masalah hidupnya. Saya dibully sama teman-teman saya nggak punya uang buat jajan, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Kebetulan neneknya sedang membuat roti. Ada tepung, ada telur, ada gula, ada susu dan lain sebagainya. Kemudian neneknya tanya pada cucunya, "Kamu mau makan tepung? Kamu mau makan tepung? Tepung mentah, mau makan tepung nggak?" "Ya nggak mau." "Oke. Mau makan telur mentah?" "Ya nggak mau, tambah nggak enak. Biji. Mau makan gula? Kelegen, Mbah. Tapi kalau mau makan roti enggak?" "Oh ya mau." Ya begitulah orang ketika menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pahit-pahitnya selalu kita mengeluh. Pahit-pahitnya ketika kita mendapatkan suatu hal yang kurang enak, kita akan mengeluh dan nggak mau. Itu hal yang sangat wajar, tabi'i itu, tabiat itu, alamiah, tidak bisa diganggu-gugat. Ketika dapat musibah kita nggak mau, kita nggak suka. Akan tetapi suatu hikmah itu akan muncul ketika berlalunya waktu. Oh ternyata dulu saya semisal begini, nanti saya nggak kuat, nggak mampu saya. Saya semisal begini, saya paling udah stres itu, kan gitu. Saya juga dulu seperti itu ketika saya masih mondok itu. Cita-cita saya tinggi. Saya ketika SMP dulu punya cita-cita ingin jadi polisi. Ini ada Pak polisi nggak di sini? Pak Isfat mau polisi ya. Ingin menjadi TNI karena dulu ketika saya SMP dilatih oleh Pak polisi untuk jadi paskibra. Dan kami dulu sering upacara di Gedung Agung Jogja. Jadi saya dulu SMP-nya SMP kedua dekat titik 0 kota itu, kebetulan di sebelahnya itu ada Gedung Agung Jogja. Saya dulu dilatih di situ, upacara di situ, sehingga kita termotivasi, wah besok saya tak jadi brimob aja, keren saya bilang, luar biasa. Tapi saat itu kakak-kakak kelas saya itu memotivasi saya supaya masuk Taruna Nusantara. Ini beneran, kisahnya saya ada beberapa senior yang mungkin masih ingat. Dimotivasi, "Dah kamu masuk Taruna aja di Magelang." Kemudian setelah saya melihat ternyata tinggi badan dan juga nilai saya kurang tinggi. Artinya ya nilainya kurang tinggi, badannya juga kurang tinggi. Wah, saya nggak mampu. Karena setahu saya pada saat itu mau masuk Akpol maupun Akmil harus ke Taruna Nusantara dulu. SMA negeri tidak diterima. Ya wes, saya nggak mampu, saya bilang. Kemudian saya mengadu ke orang tua, "Pak, Bu, saya kalau besok masuk SMA negeri aja gimana?" "Oke, negeri 1, 3, dan 8. Itu SMA favorit di Jogja." Saya orang Jogja, tadi belum kenalan ya. Saya orang Jogja. Ternyata di situ ketika menjelang kelas 3 akhir itu saya dapat hidayah. Maksudnya dapat hidayah itu dapat petunjuk, jangan kayak SMA negeri, untuk aja di kantor. Yakin ini di kantornya. Kok kayak gini ya? Ya udah saya jalan saja. Tapi saya punya cita-cita, saya pengen jadi dokter. Dulunya mau jadi TNI, polisi, jadi dokter. Jauh ya. Waktu itu saya berkenan ternyata di kepolisian itu ada semacam kedokteran polisi. Kok nggak ke Madinah? Nggak mampu saya ke Madinah.
Itu saya waktu itu nggak mampu saya bilang ke Madinah. Karena seingat saya di Madinah itu waktu itu citranya itu harus hafal 30 juz dan lain sebagainya. Maka saya digontor 1 tahun. Ternyata ketika saya digontor, saya diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyakit fisik, sehingga saya harus ke Jogja, pulang ke Jogja. Enaknya gimana ya ini ya? Saya setelah diskusi dengan orang tua, dan nanti masuk mu'alimin aja. Ternyata waktu itu madrasah mu'alimin Muhammadiyah belum buka. Ya udah, berarti saya masuk ke MBS Jogja waktu itu. Saya alumni MBS Jogja angkatan pertama. Ketika di MBS Jogja, saya masih punya cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang dokter. Yang polisi mohon maaf sudah dikubur karena udah gak mampu saya, tingginya kurang, fisiknya kayaknya juga kuat, karena juga saya udah gak bisa masuk. Kemudian saya masuk ke SMA. Kemudian saya berpikir nanti jadi dokter aja, dokter bedah tulang. Supaya nanti kalau saya jadi anggota relawan bencana, nanti saya terjun jadi dokter bedah, MDMC waktu itu. Oke. Ternyata ketika saya kelas 1 SMA, waktu itu masih IPA IPS, ternyata sama, semua pelajaran IPA saya remedi. Sampai saya minta tugas tambahan dari guru saya. Gimana caranya nilai saya tinggi dengan cara yang benar. Ternyata juga nggak mampu. Akhirnya saya masuk IPS. Nah, ternyata ketika saya di kelas IPS, saya diberikan banyak amanah. Jadi kalau di pondok-pondok modern itu ada organisasi pelajar. Itu tugasnya ngurus pondok, membina anak-anak, membina santri-santri junior. Nah, saya dapat kebagian banyak waktu itu. Saya jadi pengampu hafalan Quran, saya juga dapat mengurus asrama, mengurus organisasi, bagian bahasa dulu, kemudian bagian kebersihan dan lain sebagainya. Saya terus berpikir seperti ini, kalau misalnya saya dulu maksa masuk IPA, yang pelajarannya itu memang pelajaran yang isinya angka-angka tok gitu, baru lihat bukunya aja udah pusing gitu. Saya tambah stres nanti ketika saya kelas 2 SMA. Maka saat itu saya kemudian sadar, paham dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu hikmah. Begitu juga mungkin kalau misalnya saya nanti masuk Taruna Nusantara, SMA terbaik waktu itu, nanti jadi polisi dan macam-macam, barangkali nanti saya ada satu sisi yang saya nggak kuat, kemudian nanti saya stres dan kemudian depresi dan lain sebagainya. Karena ketika saya IPS, saya punya cita-cita dosen UII, sosiologi. Entah caranya gimana, saya nggak ngerti. Ternyata ketika saya kelas 6, nah, takdirnya Allah luar biasa. Direktur saya minta saya untuk ikut umroh. Ya ikut aja umroh mas. Ikut umroh pak, ya bismillah. Ketika saya di Madinah, kemudian saya diajak untuk daftar di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah dari 8 orang yang daftar barengan, yang diterima cuma 1, yaitu saya sendiri. Dan itu luar biasa, saya nggak ngerti kok bisa gitu ya. Ya itulah sistemnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagaimana cara mengatur itu ya Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu, yang lebih paham. Kalau kita sendiri, kita merasa wah saya hebat kok, bisa saya nanti masuk jadi polisi, saya nanti jadi TNI bisa saya, dokter tulang, dokter bedah tulang bisa saya, dosen UII UGM tembus saya. Tetapi Allah tahu, oh yang namanya utama ini dia nggak bisa seperti itu. Kalau dia maksa nanti dia akan depresi. Maka saya lihat anak-anak muda sekarang, saya lihat kemarin lihat berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Alhamdulillah ya banyak anak-anak remaja yang mulai ada yang bunuh diri, ada itu. Saya tuh kadang-kadang melihat seperti itu. Ada juga yang mohon maaf, alhamdulillah ya menenggak minuman keras, yang itu bahkan tidak sehat untuk fisiknya, bahkan berbahaya sekali, sampai macam-macam. Itu adalah ketika seorang itu tidak paham tentang takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Kenapa? Karena dia rata-rata pengennya hidupnya no fly, pengennya senang. Semua masalah hidupnya pengennya dilepaskan semua. Tapi karena dia mungkin belum memahami tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala, belum tahu tentang caranya berdoa, kemudian dia mengungkapkannya dengan cara-cara yang tidak baik, yang akhirnya malah berakibat buruk pada dirinya sendiri. Maka saya berpesan kepada para jamaah, terkhusus bagi yang memiliki putra-putri yang sudah remaja, terkhusus juga ya, karena yang remaja itu sudah labil emosinya, kemudian membutuhkan perhatian lebih.
Nah, marilah kita berusaha untuk mengajarkan mereka tentang iman yang benar. Bagaimana menerima takdir, bagaimana cara berdoa, cara sholat yang baik, konsep tauhid yang benar seperti apa. Agar mereka ketika menghadapi masalah tidak kemudian mencari jalan pintas. Entah itu dengan merusak dirinya dengan minum-minuman yang haram sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Ini sudah waktu isya? Belum. Belum bunyi. Ada pertanyaan, Pak? Oh, mau bunyi. Oh, oke. Oh ya. Ya, nunggu berapa menit lagi? Oh, belum. Ya. Ya, intinya kesimpulan dalam pengajian malam hari ini yang pertama adalah kita perlu adanya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelum, ketika maupun sudah berdoa. Ketika kita menerima takdir, menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha manfaatkan waktu kita dan juga tentu saja kita mengajak para anak-anak, teman-teman kita, rekan-rekan kita untuk mendalami tauhid dan mengkaji akidah yang benar. Sudah, Pak. Oke, sudah. Mungkin itu dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.